Mas Resdian datang kapan? Ya. Dari Batam ya? Dari Batam. Baik. Datang hari apa? Saya datang dari Batam itu tanggal 8, Pak. 8 kemarin? 8 November. Naik apa? Naik pesawat. Nah, Sama siapa Mas? sama anak-anak kebetulan. Anak sehat? Sehat, alhamdulillah Pak saya. SD ya? Udah SD? SD yang nomor 2, nomor 1 SMP. Terus yang ketiga baru masuk TK. Yang 3 baru masuk? Iya, yang 4 terakhir 2 tahun setengah. Ya. Berarti pindah sekolah semua di sini? Semuanya pindah Pak saya. Termasuk Mas Resdian nanti pindah ke sini? Insya Allah ya, supaya BBC-nya semakin dengan teman-teman di Purwokerto semakin kolaborasi ya. dan belajar sama Pak Dirut terus-terusan. Gitu. Oke ya, Mas Resdian, ini hari ini kita sesi coaching. Ya. Coaching itu cuma saya mengarahkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti Mas Resdian jawab aja sesuai dengan apa yang dirasakan Mas Dian, dipikirkan Mas Resdian. Saya tidak akan mengarahkan kemana-mana. Ya. Jadi yang paling penting nanti setiap pertanyaan silakan Mas Resdian jawab. Ya. Coaching ini sifatnya rahasia, Ya. tidak bisa disampaikan kemanapun tanpa persetujuan Mas Resdian. Ya. Oke ya? Ya. Siap Mas Resdian? Siap, dengan senang hati Pak Dirut. Siap. Jadi Mas Resdian, untuk sesi coaching hari ini, Mas Resdian ingin membicarakan apa? Ya. Saya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sukses mulai buat kita semuanya ya. Salam. Alhamdulillah kesempatan yang berbahagia hari ini saya bisa tampil di kamera bareng dengan Pak Dirut kita di sini ya. Dalam acara sesi coaching yang ini benar-benar acara yang sangat luar biasa. Pak saya. Jadi ini pertama saya bergerak di bidang multi level marketing. Industri MLM. Di MLM. Sebelumnya saya ini latar belakang saya di perhotelan. Oh, perhotelan? Iya, di perhotelan. Jadi apa di perhotelan? Terakhir saya di manajer food and beverage Pak saya. Iya, jadi kalau makanya sejalan dengan badan saya ini yang sedikit agak over. Ya, oke. Karena memang tiap hari makan, minum dan selalu saya cicipi gitu kan. Nah, jadi ini bidang pertama saya. Oleh sebab itu di sesi yang sangat baik ini saya dapat kesempatan langsung sama Pak Dirut PT BBC, Pak Presiden kita Pak Saifuddin untuk sesi coaching. Ya. Adapun yang ini yang saya bicarakan ini beberapa topik sih benar, tapi saya ambil 3 topik yang saat ini menurut saya jangka pendek ini harus saya selesaikan. Apa itu? Yang pertama itu di leadership, leadership. Yang kedua public speaking, dan yang ketiga adalah di teamwork. Teamwork. Ya. Nah 3 hal ini yang memang saya harus selesaikan untuk menimba ilmu dari Pak Dirut supaya karena ini bidang pertama saya, bukan berarti saya tidak bisa. Nah, karena sesuai dengan moto dari BBC saya pasti bisa. Nah, itu dia. Makanya 3 hal ini yang jangka pendek yang harus saya kuasai. Gitu, Pak saya. Kita harus menguasai public speaking skill, leadership skill, sama apa tadi Saru? Teamwork. Bagaimana membangun teamwork yang benar. Nah, dari 3 hal ini tujuannya untuk apa nih? Ya, jadi saya melihat di bisnis multi level ini sebenarnya tidak terlalu jauh ya dengan manajemen perhotelan. Cuma memang di sini kita membentuk suatu keprofesionalitasan dan juga membentuk jati diri kita. Sehingga dengan 3 hal ini yang ingin belajar di leadership, public speaking dan juga di teamwork, karena bisnis multi level marketing ini adalah bisnis yang bergerak mengelola manusia. Nah, ini saya harus kuasai dulu Pak saya. Saya kuasai ilmu itu sehingga dengan sistem multi level yang pemasarannya itu dengan sistem jaringan. Kalau saya tidak menguasai di jangka pendek ini dalam waktu beberapa bulan, ya itu agak sedikit ada rintangan, gitu kan. Nah, disinilah yang saya ingin gali dengan Pak Saifuddin. Ya. Oke. Jadi tujuannya biar profesional lah ya. Iya, profesionalisme. Profesionalisme, karena saya punya prinsip Pak saya, bahwasanya sesuatu yang kita laksanakan ini harus kita tekunin dan kita harus buat sampai jadi. Gitu. Jadi biar punya passion lah ya. Betul sekali, punya passion. Oke, Mas Bigel.
Bukan Mas Rigel, Mas Rigel, Mas sorry. Resdian, Pak. Mas Resdian. Gak apa-apa, santai. Mas Resdian. Iya. Maaf ya, apa ya? Saya maafkan Mas saya. Kalau nggak bonus nggak cair Mas ya. Oke, Mas Resdian, dari 3 tadi nih. Siap. Leadership skill, terus public Public skill, teamwork. Ya. Terus kemudian tadi kan muncul lagi tuh profesional, Ya. passion gitu. Ya. Mana dari hal itu yang paling penting yang Ya. pengen Mas Resdian bahas? Ya. Paling Paling penting pertama passion dulu. passion, Iya. Kenapa? Karena kalau saya sudah passion, saya menjiwai apapun rintangannya, sebesar apapun, saya akan terus berlanjut. passion. Iya. Passion artinya kemampuan ya. Iya. Nah, menurut Mas Resdian ini passion ini nih, dari passion yang ingin kita bahas nanti, kalau bicara skala prioritas, di prioritas angka berapa nih? Antara 1 sampai 10 ya? Iya. 1 nggak penting, 10 penting. Ya. Angka berapa Ya. passion ini Betul. buat Mas Resdian? Kalau buat saya itu 10. 10 ya? 10 passion. Sangat penting. Sangat penting 10. Karena kalau kita sudah mencintai pekerjaan kita, kita sudah menyukai apa hal-hal yang kita lakukan, ya kita akan terus berlayar sampai ke pelabuhan. Jadi topik ini sangat penting untuk kita bicarakan hari ini ya. Sangat penting Pak saya, luar biasa. Berarti outcome-nya nih, hasil finalnya nih, biar Ya. nanti pembicaraan kita ngalir, Betul. ujungnya ke sana kan gitu. Ya. Berarti outcome yang ingin Mas Resdian dapat hari Ya. ini apa? Ya. Outcome-nya. Jadi yang pasti setiap orang punya impian. Nah, impian saya sekarang ini bergerak di bidang multi level, bukan bidang perhotelan lagi. Pasti outcome saya bisa mensukseskan banyak orang. Mensukseskan banyak orang. Karena dengan saya bisa mensukseskan banyak orang, otomatis saya sudah bisa mencerminkan diri saya bahwa saya sukses. Bos. Ya, betul. Jadi kan berarti sekarang outcome-nya kita pengen bicara, tadi kan ada banyak bla 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 sampai Ya. passion, sekarang jadi pengen mensukseskan banyak orang. Banyak orang, betul. Berarti outcome-nya ingin Mas Resdian dari pembicaranya nanti finalnya saya pengen sukseskan banyak orang. Betul sekali Pak saya. Penting nggak itu buat Mas Resdian mensukseskan banyak orang ini? Penting sekali karena saya sekarang ini usia udah 41 tahun. Satu ya? Artinya sisa umur hidup saya mungkin di sebelum-sebelumnya saya belum banyak memberi manfaat buat orang banyak. Nah, oleh sebab itu di kesempatan yang ada sekarang ini dengan saya mensukseskan banyak orang melalui kendaraannya melalui PT Berniaga Berkah Cemerlang yang sangat luar biasa, ownernya, kemudian presidennya luar biasa, ilmunya luar biasa. Ini kesempatan saya. Jadi setiap ada kesempatan yang baik saya tidak akan tinggalkan di situ. Ya. Oke, outcome-nya berarti nanti di final Mas Resdian pengen hidupnya bermanfaat bagi banyak orang dan mensukseskan banyak orang. Benar sekali. Kenapa Mas Resdian menginginkan hal ini? Ya, begini Pak saya hidup ini pernah naik turun Pak saya. Ya, oke. Nah, jadi ketika kita turun gitu, saya melihat senang kalau umpamanya ada seseorang yang bisa memotivasi dengan berbagai ilmu dan kemampuannya sehingga orang tersebut bisa bangkit kembali. Nah, sehingga apa? Di situ akan ada, kalau kita ini ada amal pahala jariah ketika dia susah, kemudian kita angkat dia untuk menjadi sukses sehingga dia hidup lebih baik di situ. Nah, itu berawal dari pengalaman pribadi saya. Nah, oleh sebab itu ketika saat ini Allah titipkan saya di PT BBC dengan posisi Master Leader, otomatis saya punya keinginan juga Pak saya. Artinya adanya saya di posisi Master Leader itu karena dukungan dari teman-teman dan sahabat-sahabat sekitar dan juga dari ya pasti ya dari jajaran direksi. Nah, disitulah saya harus ada punya prinsip, saya tidak lupa sama sejarah gitu. Jadi apa yang saya lakukan ini, adanya saya sekarang ini sukses bukan karena sendiri, tapi bantuan melalui wasilah dari PT BBC dan juga dari teman-teman leader yang lain dan juga downline saya. Nah,
Sehingga apa yang ada saya sekarang ini, saya harus bisa menduplikasi orang-orang yang sudah pernah mensukseskan diri saya. Ini saya harus duplikasi sehingga saya bisa membantu siapapun ya untuk menjadi sukses. Itu keinginan saya gitu. Jadi yang melatar belakang itu karena memang ya rasa bersyukur. Rasa bersyukur. Kemudian ini menduplikasi. Betul. Terus dulu juga Mas Redian begitu, terus kemudian hidupnya begini. Iya. Kan, bersyukur saya bantu nih orang kan Iya. gantian kan gitu. Nah, oke. Betul. Apa maknanya bagi Mas Redian dan orang lain ketika keinginan itu tercapai? Maknanya seperti apa? Ya, makna ketika keinginan itu tercapai pasti bagi saya ikut senang. Saya ikut senang, saya ikut bangga. Karena saya berpikiran ini bukan hanya sesaat. Jadi pikirannya jangka panjang. Apa yang saya tanam sekarang, kalau seandainya nanti saya bisa mensukseskan orang lain, itu pasti akan diterima oleh anak cucu saya. Okay. Jadi saya akan menanam apa yang bisa saya kerjakan di sisa umur hidup, gitu. Itu makna saya kalau bisa mensukseskan banyak orang. Bagi orang lain gimana? Kalau bagi orang lain pasti dia akan bersyukur juga. Mungkin Tuhan mempertemukan dia dengan saya, dan saya juga bersyukur saya dipertemukan dengan Pak Saifuddin sehingga saya bisa seperti ini. Nah, sehingga apa? Mereka pun pasti akan menduplikasi apa yang saya kerjakan. Mereka akan menduplikasi kepada mungkin temannya, sahabatnya, atau keluarganya, atau siapapun. Nah, terutama melalui wasilah kendaraan PT BBC. Terus manfaat seperti apa yang menurut Mas Redian ini manfaatnya saya pengen jadi bermanfaat, Bro. Bermanfaat seperti apa, Mas? Ya, yang pasti kalau kita bicara kehidupan ini, satu adalah poinnya di ekonomi, Pak saya. Nah, ketika seseorang sudah financial freedom, sudah bebas ekonominya, pasti dia akan punya keinginan yang akan bisa membantu orang juga di bawahnya, seperti itu. Nah, dengan berawal dia dari sejarah hidup dia, ketika dia sedang diuji di posisi terbawah kemudian dia naik, dia tidak akan lupa sama apa yang sudah pernah dialami. Sehingga ketika seseorang tersebut sudah financial freedom, maka itu dia akan bisa membantu yang lain. Jadi saling bermanfaatan ya. Saling bermanfaat. Saya sukses, mensukseskan orang lain, nanti orang lain sukseskan lagi, betul, orang lain. Betul. Nah, terus Mas Redian, ketika Mas Redian bisa mencapai itu semua, apa yang Mas Redian rasakan? Jadi ketika Mas Redian berjalannya waktu, ternyata saya bisa mencapai ini nih. Ya. Hidup Mas Redian betul-betul bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan orang itu bermanfaat bagi banyak orang. Apa yang Mas Redian rasakan? Ya, yang saya rasakan, satu, bersyukur bahwasannya impian saya yang bisa mensukseskan itu berhasil. Bersyukur. Yang kedua, saya juga punya keinginan juga mereka-mereka yang sekarang misalnya sudah sukses akibat duplikasi itu juga melaksanakan apa yang sudah dikerjakan. Dan ketiga itu jangan pelit, artinya pelit ilmu atau berbangga diri gitu kan terhadap kesuksesan. Jadi dengan kita semakin tinggi, kalau bisa kita semakin rendah hati. Ya, rendah hati. Semakin rendah hati, sehingga apa? Pada akhirnya nanti, kalaupun kita sudah selesai, maka kita akan husnul khotimah. Jadi mati dalam keadaan baik, seperti itu. Itu yang makna pribadi saya, gitu Mas saya. Jadi Mas Redian rasakan nanti akan merasakan syukur luar biasa. Sangat. Dia merasa pengen dia jadi pribadi yang lebih rendah hati karena keinginannya nanti suatu saat saya mati dalam keadaan husnul khotimah. Luar biasa ya, keren banget. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Ceritakan perasaan bahagia seperti itu yang luar biasa itu. Jadi Mas dia bisa menceritakan nggak perasaan bahagia, bisa bersyukur, bisa mati husnul khotimah. Perasaan dalam hati Mas itu bahagianya seperti apa itu kalau tercapai? Kalau saya merasakan itu benar-benar, saya
merasa sebagai manusia ini yang sudah Allah ciptakan sebagai manusia yang paling sempurna dengan ciptaan lain, sehingga saya merasa pasti saya sangat senang, dan terutama sekali sampai detik ini pun saya tidak lupa minta restu dari kedua orang tua. Dua orang tua itu selalu, kemanapun saya pergi, kemanapun saya berjuang, itu selalu saya minta kedua orang tua. Itu nomor satu gitu. Karena kalau udah begitu juga kedua orang tua bangga ya. Ya, ya, supaya orang tua juga akan merasa senang. Karena siapapun, kalau kita sudah jadi orang tua kan pengen melihat anak-anaknya bisa mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Suksesan dunia akhirat ya. Suksesan dunia dan akhirat. Luar biasa Mas Redian. Terus, jadi kan sesungguhnya kan yang tadi kita bicarakan, Mas Redian pengen bermanfaat buat banyak orang. Iya. Karena itu adalah sebagai wujud rasa syukur Iya. yang luar biasa. Terus sepanjang perjalanan ini kan kita baru sesi coaching awal. Iya. Mas Redian bercerita bla bla bla. Sekarang perasaan apa yang sekarang dialami Mas Redian? Iya. Ya, alhamdulillah Pak Sae. Dari pembicara tadi ya di Ya, awal. ya. Saya lebih tenang, merasa lebih tenang. Saya juga merasa lebih punya tujuan yang memang harus segera saya capai, gitu kan. Harus punya target ya ke depannya, sehingga jikapun nanti Allah takdirkan untuk financial freedom, maka saya bisa menjadi bagian ciptaan Tuhan yang benar-benar bisa bermanfaat secara penuh, tidak seperempat atau setengah dan sebagainya, tapi secara penuh, full gitu. Jadi orientasinya Mas Resdian ini sekarang itu ya, bagaimana hidup saya bermanfaat buat banyak orang. Iya, betul. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya Mas Resdian, jika ini orientasinya Mas Resdian ini kan hidup bermanfaat buat banyak orang, Ya. sebagai rasa syukur, karena dorongan rasa syukur Mas Resdian dengan kehidupan Mas Resdian yang sekarang ini. Ya. Saya mau nanya, jika suatu saat ternyata Mas Resdian sudah berhasil Ya. mensukseskan banyak orang, Ya. financial freedom sama seperti Ya. Mas Resdian, Ya. tapi kemudian orang-orang itu tidak menghargai Mas Ya. Resdian, Ya. merasa dia hebat, terus Ya. dia sebenarnya Ya. apa yang Mas Resdian rasakan? Iya. Ya, baik Pak Sae. Niat saya itu awal adalah saya ikhlas dulu Pak Sae. Jadi dengan saya ikhlas dengan siapapun, kalaupun nanti outputnya orang-orang yang telah saya beri jalan ataupun memang telah saya bantu gitu, kalau outputnya itu tidak sesuai dengan harapan saya, sudah nggak apa-apa. No problem ya? No problem. Ikhlas lah ya? Ikhlas, karena segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan gitu kan, qadarullah-nya. Jadi kalau biasa bilang bahasa mereka, emang gue pikirin lah gitu. yang penting saya niatkan hati, ikhlas, jalan terus gitu kan. Ya, tapi saya yakin ada hikmah di balik itu. Mungkin kalau seandainya outputnya itu tidak maksimal, mungkin ada sesuatu hal yang memang harus saya segera perbaikin dari diri saya. Iya, mungkin ya maklum lah Pak saya kan di bidang perhotelan gitu kan, dengan punya kehidupan lifestyle yang berbeda. Jadi mungkin saya harus lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan, lebih banyak istighfar dan sebagainya. Atau mungkin ilmu saya kurang. Ya. Jadi saya harus belajar lagi kan gitu kan. Jadi ketika saya belajar pun juga saya nggak sembarangan gitu. Jadi alhamdulillah ya saya harus punya kiblat yang harus saya ini ya. Alhamdulillah di BBC ini saya menemukan sosok yang sangat luar biasa ya, Pak Saifuddin yang sudah lika-likunya sudah luar biasa, dan ini yang patut kita ikutilah. Kalau menurut pribadi saya, siapapun kita patut untuk belajar lah dengan Pak Saifuddin Sadrinugroho ya. Oke, Mas Resdian tadi sudah panjang lebar lah. Ya. Jadi keinginan Mas Resdian untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain karena dorongan rasa bersyukur ini kan Ya. betul-betul sudah ada di hati Mas Resdian ya. Ya. Kalaupun nanti ketika Mas Resdian bisa mewujudkan itu, tapi orang juga tidak menghargai, Mas Resdian sudah ikhlas Ya, betul. dan nyaman. Ya. Jadi saya nothing tulus saja lah. Iya, nothing tulus lah. Ya, betul. Nah sekarang pertanyaan Mas Resdian, jika ternyata hari ini
hari ini nih, kita gambarkan hari ini, ternyata keinginan Mas Resdian terwujud nih. Iya. Banyak orang sukses Iya. gara-gara Mas Resdian. Anggap Iya. saja Mas Resdian melihat Iya. nyata nih, Iya. bener nih terwujud gitu. Iya. Ya kan? Melihat nih. Apa yang Mas Resdian lihat di posisi itu, Mas Resdian melihat diri Mas Resdian sudah seperti apa tuh? Iya. Kalau seandainya itu terjadi. Ya, kalau itu terjadi, saya berpikiran adanya pun itu keberhasilan saya itu bukan karena saya pribadi. Ya. Jadi ada tangan-tangan guru-guru saya ataupun coach saya, mentor saya yang membuat seperti ini. Nah, di situ saya tidak akan pernah puas. Jadi kalaupun itu sudah terjadi, ketika target itu jadi, udah tercapai, saya tidak akan pernah puas. Dan saya terus menggali sehingga Naikkan apa? target lagi. Naik target lagi. Target 2, 3, 4 dan sehingganya yang semakin bermanfaatnya 50% jadi 70%, jadi 100% sampai saya selesai kontraknya di dunia. Gitu aja Mas saya. Apa yang Mas Resdian rasakan ketika itu tercapai nih? Semua hari ini anggap aja Iya. tercapai nih. Apa yang Mas Resdian rasakan? Ya, saya rasakan ya alhamdulillah bersyukur sekali. Saya bersyukur sekali bahwasanya apa yang saya kerjakan ini Allah ridho. Tuhan ridho, sehingga apa, dengan keridhaan Tuhan itu kan otomatis dengan target saya nanti husnul khotimah itu insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai gitu. Nah, terus kan biasa kalau Mas Resdian berhasil mencetak orang sukses, kan dia akan mengatakan sesuatu. Apa yang Mas Resdian dengar dari mereka? Ya, kalau ada orang mengatakan misalnya ada positif atau negatif gitu ya. Yang positif, oke. Yang positif yang saya cuma bisa mengatakan bahwasannya ini terjadi bukan karena usaha saya sendiri. Ini terjadi satu karena ridha Tuhan, ridha Allah. Yang kedua karena bimbingan guru-guru, mentor, coach atau orang-orang yang telah mensukseskan saya. Jadi saya tidak akan pernah ada sedikit pun, insya Allah kesombongan itu tidak ada. Tidak pernah itu, malah justru saya selalu bersyukur dan minta lagi semoga saya bisa lebih mencapai target berikutnya. Yang lebih tinggi lagi ya? Lebih tinggi lagi. Nah, gitu. Mas Resdian tadi kan sudah melihat dengan visual Mas Resdian melihat sendiri, ketika saya hidupnya bermanfaat tuh, kemudian banyak orang juga hidupnya tertolong oleh saya, kan rasanya bahagia, bersyukur, happy, orang tua juga bangga. Iya. Anak-anak juga bangga, ternyata papa saya ini luar biasa kan gitu. Itu kan sesuatu yang indah sekali ya. Indah sekali. Jadi ibaratnya ini di puncak sebuah, kan orang itu kalau dia punya prestasi kan di puncak sebuah prestasi, kebahagiaan luar biasa. Nah, itu menjadi sangat penting. Dan kira-kira kapan Mas Resdian ingin mewujudkan itu semua? Yang pasti semuanya ada proses Pak saya. Proses. Kalau saya berharap lebih cepat terwujud lebih baik. Nah, tapi saya pun juga tetap mengukur apa diri saya dengan ilmu yang saya ada sekarang ini. Makanya saya tidak pernah berhenti untuk belajar. Tidak pernah berhenti untuk belajar, untuk menimba ilmu, kemudian juga untuk bertanya kepada siapapun itu. Jadi terkadang kita bertanya itu bukan hanya sama orang yang sudah sukses, bahkan sama orang yang belum sukses pun juga kita bertanya mungkin dari siapapun itu ada sumber yang memang bisa kita terima di situ ilmunya gitu. Itu targetnya kapan, Mas? 2002 realistisnya insya Allah di tahun depan 2023 insya Allah itu bisa terwujud semua. Jadi target itu saya biasanya bikin ada semester 1, semester 2. Jadi kalaupun sekarang pertengahan Juni ini bulan Juni. Ya, pertengahan Juni 2023 itu semester 1. Target jangka pendek tadi yang saya sampaikan di awal ada bagaimana mencapai leadership yang baik, public speaking, dan juga satu adalah yang terakhir itu di teamwork, dan sekarang ini passion ya, kita angkat di passion awal itu. Insya Allah saya punya target semester 1 2023 sudah selesai. Untuk target pertama jangka pendek. Berapa orang itu kira-kira targetnya? Kalau target insya Allah kurang lebih sekitar 6 orang dulu. Realistis 6 orang dulu. Terus Mas Resdian, apa langkah-langkah yang akan Mas Resdian lakukan?
pertama yang saya akan lakukan di sini adalah penyamaan visi dulu Pak Said. Jadi dari 6 orang tersebut terkadang beda warna kan, ada warna merah, kuning, hijau dan sebagainya. Nah, untuk membedakan warna itu memang kita tidak bisa secara sporadis, tapi kita perlu pendekatan dari hati ke hati, personal. Nah, di situ kita sampaikan dulu persamaan visi kita, misi kita, sehingga apa? Ketika frekuensi itu udah sama, ketika konsep saya nanti dengan target sampai Juni 2023 itu kan lebih mudah. Ibaratnya kita mau masuk jalan tol ini, kami ini sudah persiapkan dulu kendaraan kami, sudah persiapkan dulu pembekalan kami, sehingga enak. Jadi ketika kita udah berjalan di masuk jalan tol udah sampai titiknya lebih cepat. Gitu. Terus kekuatan apa yang sehari ini sudah dimiliki Mas Resdian untuk langkah-langkah itu? Kekuatan? Ya, satu, restu orang tua. Restu orang tua, oke. Itu nomor satu, terutama ibu saya. Yang kedua adalah doa saya. Doa juga spiritual dulu yang saya tingkatkan dulu. Karena bagi saya kalau kita mindsetnya duniawi ya akan sulit. Nah, tetapi kalau kita mindsetnya spiritual dulu, kita kiblatnya misalnya agama saya ke Allah Subhanahu Wa Taala, ya insya Allah ada kebuntuan, ada kesulitan itu ada jalan. Nah, jadi itu mindsetnya. Nah, yang ketiga baru kita konsep secara duniawi adalah konsep mappingnya. Jadi mapping sesuai dengan jadwal yang tertata dan juga program apa, rencana kerja apa yang harus kita lakukan. Nah, di situ. Terus bagaimana Mas Resdian akan memulainya? Pertama, saya akan bentuk tim player yang 6 orang yang tadi. Kemudian saya konsolidasi, ya kan? Saya jabarin, saya punya program, ya. Kemudian bagaimana eksekusinya. Nah, karena saya melihat dari masing-masing 6 orang itu kan ada kelebihan kekurangannya Pak saya. Nah, ada kelebihan si A, kekurangan dari B. Nah, saya pun tidak memaksakan. Konsep saya ini masuk ke mereka semua. Ada misalnya konsep saya yang hanya bisa diterima sama si A, ada sama si B, sama si C. Nah, inilah yang disebut dengan sunatullah. Artinya memang ini ya kita hidup ini bukan Superman. Bukan Superman. Jadi benar-benar kita harus bisa saling menopang satu sama lain. Nah, dengan kebersamaan itu, kalau itu sudah tercipta di awal, nah, dengan ibaratnya tadi kita mau masuk jalan tol ini sudah siap semua, itu akan lebih mudah. Nah, sekarang sudah kelihatan ya, langkahnya, step-stepnya sudah kelihatan. Mas sudah melihat sendiri lah, dengan pengalaman dan pengetahuan Mas Resdian. Apa hambatan yang kira-kira dihadapi Mas Resdian? Hambatan itu yang pasti biasanya sebagai manusia itu pasti ada naik turun, ya kan? Kadang frekuensinya atau kita lagi semangat, nah coba drop, semangat drop. Nah, bagaimana solusinya? Ketika kita menghadapi itulah seringnya dikasih konsolidasi atau training dengan berkala. Sehingga apa? Ketika ada 1 atau 2 atau 3 orang yang memang lagi drop, nah dengan kita mengadakan coaching dengan training, ya insya Allah akan stabil iramanya, gitu Pak Said. Dan tidak ada yang over juga, terlalu over kan? Kalau terlalu over juga bahaya kan gitu, overhead jadinya, nggak jalan gitu. Sekarang dukungan apa yang Mas Resdian butuhkan? Ya pasti dukungan dari guru-guru saya, ya, coach saya, mentor saya, khususan buat jajaran direksi, Pak Saifuddin, Pak Sugianto, Direktur Marketing, Pak Hendra, Direktur Support System, Pak Nova, Direktur Operasional. Ini saya butuh dukungan beliau-beliau semua. Karena kembali lagi saya bukan orang multi level, saya basicnya perhotelan. Ibarat kata ini saya masih belajar seperti anak TK Pak saya. Nah, belajar anak TK sehingga saya ini bisa masuk ke tingkatan ya minimal sarjana lah. Nah, sarjana multi level marketing. Nah, gitu-gitu Pak saya. Terus bagaimana cara Mas Resdian mendapatkan dukungan dari tadi yang disebutkan? Ya, saya banyak belajar. Orang sukses itu biasanya manut, nurut, ya kan? Jadi yang saya lakukan di sini adalah saya manut aja, ngikut selagi itu baik, positif untuk mewujudkan impian saya, itu baik untuk mencapai cita-cita saya, bermanfaat buat orang. Insya Allah tidak sulit itu. Ya. Oke Mas Resdian udah panjang lebar nih. Iya. Setengah Masih sebentar Pak saya, baru 5 menit. Hampir 1 jam. Udah hampir 1 jam. Oke. Luar biasa loh. Iya.
sekarang saya pengen tahu 3 prioritas yang akan Mas Resdian lakukan untuk mewujudkan itu semua. Ya, satu adalah financial freedom. Nah, ketika saya sudah financial freedom, saya bisa membantu orang lain. Yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah. Terus menerus. Ya. Oke. Financial istiqomah, dan yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, Allah akan nambah nikmat kita. Itu aja. 3 hal. 3 hal itu. Terus bagaimana tahapannya itu? Ya pasti kalau kita bicara financial freedom, sekarang kendaraan saya di BBC, saya harus ngikutin arahan dari para direksi. Saya harus ngikutin, sehingga direksi yang sekarang ini adalah sebagai contoh terbaik saya. Ilmu-ilmunya, kemudian dedikasinya dalam hidup, berkarya naik turunnya, ini harus saya pelajarin. Saya berharap jangan sampai ya saya jatuh ke lubang yang sama. Jadi misalnya Pak saya ada apa, misalnya ada kegagalan masa lalu, saya belajar di situ. Dan Pak saya ada solusinya, saya belajar di situ. Nah, jadi saya tahapannya ada gitu. Itulah untuk memperbaiki diri saya terus menerus. Nah, sekarang menurut Mas Resdian, apa ukuran keberhasilan dari semua ini? Keberhasilan dari semua ini ya yang pertama adalah ya kebahagiaan Pak saya. Bahagia melihat teman-teman sukses. Ukurannya itu ya? Ya, bahagia melihat teman-teman financial freedom. Bahagia teman-teman bisa membantu keluarganya, orang tua, anak-anaknya dan sebagainya. Itu aja. Itu kebahagiaan aja. Ukurannya itu ya? Ukuran kebahagiaan. Keberhasilan Mas Resdian itu ke sana ya? Iya. Oke Mas Resdian, dari pembicaraan yang panjang ini, setengah jam, sampai detik ini, apa yang Mas Resdian peroleh dari bincang-bincang ini? Ya, alhamdulillah selama ini saya jadi lebih tahu kemana arah yang harus saya tempuh. Jalan apa yang harus saya langkahi terlebih dahulu. Dan ketiga, saya belajar bahasanya jadilah diri saya sendiri. Dan saya belajar bahasanya jika saya sukses itu bukan karena usaha saya, karena ridha Allah dan juga bimbingan dari para guru, para coach di BBC tentunya. Kira-kira bermanfaat nggak coaching seperti ini Mas Resdian? Luar biasa Pak saya, luar biasa coaching seperti ini. Ada hal-hal yang terkadang keluar dari pikiran alam bawah sadar saya. Jadi dengan pertanyaan dari Pak saya, dengan menggali-gali ini, coaching ini, sehingga saya bisa tahu. Langsung terekam di kerangka pikiran saya. Sebenarnya udah ada ya? Artinya sesuatu sebenarnya sudah ada di diri Mas. Sudah ada, cuma belum tertata dengan baik. Dan sudah kelihatan. Oh, sekarang sudah tertata. Iya. Jadi Mas Resdian, proses sukses itu memang seperti itu. Ya. Karena dalam hal sukses itu harus muncul dari dalam diri sendiri. Karena sering saya bilang manusia itu bukan ember yang harus dikasih motivasi, tapi manusia itu adalah bara yang ketika dipantik dia akan meledak dengan sendiri. Makanya sebenarnya semua orang itu sama seperti saya. Bisa sukses, bisa hebat, bisa, kalau saya punya satu miliar, Mas Resdian juga bisa. Kalau saya bisa sukses luar biasa, Mas Resdian juga bisa. Hanya kadang-kadang kita butuh orang yang memang untuk memantik supaya, oh ini sebenarnya saya loh, saya itu sebenarnya juga sama gitu. Hanya kadang-kadang kan belenggu-belenggu itu masih ada dalam diri kita. Dan ini kan sudah dikeluarkan. Ya. Jadi Mas Resdian, ini sesi coaching pertama. Nanti Mas Resdian dirangkum sendiri apa-apa yang tadi didapatkan. Nah kemudian nanti kita akan jumpa lagi 1 bulan ke depan. Karena sesi coaching kita itu ada 6 sesi. Nanti setiap bulan kita ada 1 sesi. Nanti Mas Resdian akan ketemu saya lagi berarti di sesi kedua bulan depan. Oke ya? Siap. Luar biasa Mas Resdian hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Sai. Tambah sukses, tambah makmur, tambah jaya. Amin. Banyak. Oke. Amin. Wah, luar biasa.